Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Dr. Hanif Al-Qadri dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan. Ini tentu saja mata kuliah memang dipersiapkan sebagai pengantar untuk Anda yang memang berkeinginan untuk menjadi seorang bos. Artinya gini, yang jelas ketika kita berwirausaha, ini dalam tanda kutip kita bicara wirausaha, belum bicara soal konten sebenarnya wirausaha itu akan bagaimana, seperti apa. Tapi yang jelas kalau bicara soal wirausaha berarti Anda siap untuk menjadi bos. Sekarang kita coba review ke belakang terkait dengan mata kuliah pengantar. Namanya pengantar berarti mengantarkan Anda supaya memiliki pemikiran-pemikiran dan motivasi-motivasi terkait how the way to be. Bagaimana menjadi seorang wirausahawan. Hal pertama yang paling mendasari adalah satu pemikiran bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berubah atau mengalami perubahan. Dan satu-satunya yang tidak pernah berubah justru adalah perubahan itu sendiri. Indikasinya apa? Kalau Anda tidak ikut serta dalam perubahan itu, apakah merubah gaya hidup menjadi lebih baik, paradigma berpikir, cara mengolah, atau cara memandang hidup bahwa Anda kepengen jadi pegawai, lebih enak menjadi bawahan, digaji orang, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah didesain, ditata oleh orang lain, tidak kepengen menjadi bos yang menciptakan sesuatu, menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, mencari hasil segala sesuatu dengan karya dan pemikiran dan ide-ide cemerlang sendiri. Ya berarti Anda akan gagal. Bahkan agama kita juga mengingatkan manusia yang paling beruntung di muka bumi, atau justru sebaliknya, yang paling merugi di muka bumi adalah manusia-manusia yang hari ini kehidupannya lebih buruk daripada hari kemarin. Hari esoknya lebih buruk dari hari ini, dan begitu juga seterusnya. Ini manifestasinya apa? Perubahan. Bahwa manusia itu hidup dalam konteks yang selalu berubah. Nah, kalau ingin beruntung apa? Ikuti perubahan dalam keinginan untuk menjadi lebih baik. Lebih baik dalam segala hal. Lebih baik dalam karya, lebih baik dalam pekerjaan, lebih baik dari cara berpikir, cara memutuskan, lebih baik dengan lingkungan, memiliki lingkungan yang lebih baik, teman-teman yang lebih baik, yang bisa memberikan support positif. Sehingga kehidupan Anda tentu saja akan menjadi lebih baik. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau memang hidup itu berubah, kalau manusia di muka bumi ini ada dalam konteks perubahan itu sendiri, dan satu-satu yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu, berarti siapa dong yang harus berubah? Ya kita. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Anda ingin berubah lebih baik tidak? Bukankah proses Anda mengikuti perkuliahan demi perkuliahan, keinginan Anda untuk menjadi mahasiswa adalah satu bentuk ingin merubah hidup, mengubah kemampuan, merubah paradigma. Sekarang kita lihat. Jika ingin perubahan kecil dalam hidup, walaupun hanya perubahan kecil, ubahlah perilaku. Tapi bila kita menginginkan perubahan yang besar dan perubahan yang mendasar, yang masih dirubah itu adalah pola berpikir. Saya ingatkan kembali, kalau ingin melakukan perubahan kecil dalam kehidupan Anda, yang harus Anda ubah adalah perilaku. Tapi itu masih jauh lebih beruntung daripada yang tidak berubah. Tapi sebaliknya, ketika Anda ingin melakukan perubahan, dan perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang besar dan signifikan,
perubahan yang paling mendasar dalam hidup Anda yang mesti diperbaiki adalah pola pikir kita. Misalnya yang tadi, pola pikir ingin menjadi pegawai, ingin menjadi PNS. Apa yang mesti dirubah? Pola pikir. Kalau tidak ingin jadi PNS, berarti ada tuntunan atau tuntutan untuk menciptakan lapangan kerja. Dan orang yang seperti ini kudu kreatif. Harus banyak ide, banyak melihat, banyak mendengar, banyak diskusi. Banyak mendapatkan pengalaman dari berbagai penjuru dunia ini. Belajar dari setiap orang. Berarti segala hal mesti dirubah dong. Pergaulan dirubah, kemampuan berkomunikasi dirubah, cara hidup Anda berubah, yang biasa cuma senang-senang. Karena apa? Kalau untuk menjadi pegawai, ya Anda kuliah itu tinggal lempeng. Nanti setelah selesai, dibuka lowongan pekerjaan, Anda ikut. Anda menjadi job seeker. Tapi ketika ingin menjadi orang yang lebih baik, yang justru membuka peluang-peluang kerja untuk orang lain, Anda bukan job seeker, tetapi orang yang menampung job seeker yang lain. Maka banyak hal yang harus dibenahin. Ketika harus dikunci dalam satu kalimat, yang diperbaiki adalah pola berpikir. Bicara mudah, melakukannya butuh energi yang luar biasa. Tapi saya percaya ada di antara Anda yang memang punya niat. Niat saja tidak cukup. Usaha dan motivasi yang maksimal. Ingat kunci hidup itu, Tuhan mengingatkan kita. Usaha dan doa. Bukan doa dan usaha. Jadi usaha maksimal dulu, baru close your activity with praying to God. Jadi jangan berdoa saja, usaha nggak ada sama bohongnya. Tapi usaha maksimal kita kunci dengan permintaan kepada Yang Kuasa. Bantu saya untuk mewujudkannya. Tuhan memberikan takdir, bentuknya untuk dijemput melalui usaha dan ikhtiar, baru dikunci dengan doa. Kita hidup di tengah konteks atau kebiasaan milenial yang serba instan. Kondisi ini meracuni pikiran dan kebiasaan kita untuk bagaimana membuat segala sesuatu itu instan. Dan ini petaka untuk kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan bagi orang yang ingin memperbaiki hidup, merubah nasib, merubah perilaku dan pola pikir untuk menjadi wirausaha tadi. Karena proses yang instan tidak memungkinkan kita berada sampai ke tahap sana. Cepat kaya, keinginan cepat mendapatkan jabatan, budaya ingin cepat mendapatkan sesuatu yang indah-indah, makanan cepat saji, semua punya risiko yang luar biasa. Reno Kasali pernah menyatakan bahwa mengapa orang memilih jalan pintas kalau bukan untuk bersenang-senang. Karena indikasi instan memang kesenangan. Nggak mau keluar tenaga. Nggak mau energi yang penuh. Jalan pintas bukan satu terobosan. Melainkan upaya untuk menghindari ujian demi ujian dalam kehidupan. Biasanya melewati ujian adalah orang yang kokoh, kuat. Sekali jatuh dia berdiri lagi, jatuh berdiri lagi. Melalui proses jatuhnya dia tahu rasa sakit. Melalui rasa sakit dia tahu punya energi bagaimana bertahan untuk ada dalam kondisi sakit. Tapi untuk orang yang instan, dia nggak pernah merasakan atau mengalami sakitnya jatuh itu seperti apa.
Dan ini adalah hukum pertama kewirausahaan. Ingat, hukum kewirausahaan, jalan pintas bukanlah sebuah terobosan, melainkan upaya untuk orang-orang yang ingin instan, ingin bersenang-senang demi menghindari ujian-ujian dalam hidupnya. Ada budaya yang hidup saat ini tetapi membuat kita mati sebenarnya kalau kita mau energi kita untuk berpikir lebih jauh. Ada dua budaya yang sudah mati tetapi dapat sebenarnya kita hidupkan kembali. Di antaranya adalah budaya malu karena tidak bekerja. Dan instan adalah konsep yang tadi. Budaya malu sudah habis. Bagaimana semuanya serba ingin cepat. Bim salah, bim jadi. Ketika ada sesuatu yang menuntut energi besar, tidak mampu melakukannya. Karena energi yang diperlukan adalah melalui proses panjang. Kemampuan berpikir yang kuat, tenaga yang besar. Dulu, setiap orang bermandikan tanah, bermandikan keringat. Tapi tanah dan keringat menjadi satu yang alergi buat manusia sekarang. Dan dua budaya itu sudah hilang. Dan dalam konsep kewirausahaan, malu menjadi anak buah orang, malu digaji orang. Justru itu harus dibangun. Dan yang kedua, energi bahwa menjadi wirausahawan yang sukses itu dari bawah. Bermandikan keringat, usaha maksimal. Kena tanah. Dekil. Tapi itu proses yang menunjukkan bahwa kita hidup dalam usaha yang tidak sedikit. Hari ini mungkin menangis. Hari ini mungkin pedih. Dan hari ini mungkin keringat terlalu banyak keluar dicampur dengan air mata. Dan hari ini kita dianggap dekil. Karena semua harus disentuh sendirian. Tapi nanti, karena proses yang mengajarkan, kenikmatan itu ada di bagian yang cukup jauh memang setelah proses kita lakukan. Tapi terjatuh buat seorang yang berpikir dengan konsep wirausahawan, itu bukan satu hal yang menakutkan. Karena sudah cukup biasa. Tapi bagi orang yang instan bisa mati, bahkan mati suri. Sekarang kita lihat apa sebenarnya konsep wirausaha itu? Kewirausahaan, kewiraswastaan. Meskipun ada perbedaan di antara wirausaha dan kewiraswastaan, tapi konsepnya kita lihat dulu. Yang pertama, wirausaha atau wiraswasta itu menuntut kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Create. Ada usaha untuk menciptakan. Berarti daya nalar dan berpikir, pengalaman diperlukan. Indikasi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang punya konsep ingin jadi wirausaha atau wiraswasta adalah orang-orang yang tidak pernah diam, tidak pernah menunggu, tapi mencari dan melakukan. Aktif, kreatif, inovatif. Memang tidak akan banyak. Makanya di penjuru dunia ini, Singapura itu kalau tidak salah persentase kewirausahaannya hanya 1,7%. Negara sehebat itu. Amerika hanya 2,3%. Indonesia 0,18%. Karena apa? Kita terbiasa dinina-bobokkan. Ketika bule pada saat kecil makan pisang, justru pisang diberikan bulat-bulat. Ketika anak tidak tahu apa itu pisang, dia akan tekan terus sampai keluar sesuatu dari dalam kulitnya. Baru dia coba ternyata enak. Sehingga anak diajarkan untuk berpikir, ada kreativitas untuk membuka sampai dia mengerti. Ternyata ini bisa dimakan. Kalau orang kita, pisang diambilin, dibukain, kemudian dipotong, disuapin. Terbiasa senang. Apalagi alam Indonesia katanya.
Kayu aja dilempar menjadi tanaman. Angin sepoi-sepoi. Usaha minimal. Dan kita juga dianugerahkan oleh Yang Kuasa dengan keadaan demografi, dengan keadaan musim yang tidak menuntut kita untuk berusaha dengan maksimal dan keras. Kita nggak pernah tahu salju, kita nggak pernah musim kemarau yang begitu panjang. Makanya kita berbeda dengan mereka. Harusnya kita 2 kali lipat lebih baik karena Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa di alam Indonesia. Tapi ternyata sisi buruknya banyak. Terbiasa didinabobokkan dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan. Maka yang berkeringat kapan? Ketika makan, ketika usaha mah males-malesan. Mudah-mudahan tidak termasuk kita di antaranya. Tapi kalau kita hidup di negara yang serba 4 musim, ketika akan datang musim salju, sekian bulan, berarti mereka harus punya usaha maksimal membuat dan mencari rezeki agar bisa bertahan nanti hidup di masa salju turun. Karena aktivitas menjadi terhambat. Saya nggak pernah bisa tebak kalau Tuhan menurunkan 4 musim di Indonesia. Apakah orang kita akan siap? Maka budaya, cara kerja, produktivitas diakui atau tidak, kita jauh di bawah mereka. Bahkan dalam konsep pendidikan juga demikian. Pada saat orang berkembang tentang satu hal, dan itu sudah bertahun-tahun, kita baru uji coba sekarang, dan itu pun susahnya minta ampun. Online misalnya, e-learning misalnya, itu sudah mulai ditinggalkan oleh negara-negara hebat karena mereka sudah melakukan puluhan tahun. Dan buat kita baru mulai, dan itu pun minta ampun mengerikan susah. Nah, itu buktinya bahwa kita terbiasa dengan kondisi yang enak, nyaman, dibuai, dan dininabobokan. Maka kita harus keluar dari zona aman ini kalau ingin berhasil. Khusus untuk kalian mahasiswa yang belum tersentuh oleh kondisi real yang ada di lapangan. Untuk bekerja di kondisi yang sebenarnya tidak bisa dengan usaha yang santai. Perlu energi besar untuk bisa berhadapan dengan banyak orang dan banyak kemampuan. Konsep berikutnya adalah bahwa kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi. Jadi kewirausahaan atau kewiraswastaan adalah kemampuan untuk menciptakan, meng-create. Dan kondisi ini membutuhkan kreativitas dan inovasi tingkat tinggi. Dan itu terus-menerus. Tidak sekali berpikir, seperti siklus terjadi terus-menerus. Artinya tuntutan bahwa wirausahawan itu nggak pernah berhenti untuk berpikir, berimajinasi, melakukan inovasi. Artinya kalau toh ada yang sudah melakukan itu, kita berpikir bagaimana mengkondisikan barang yang ada, produk yang ada, menjadi sesuatu yang punya nilai jual yang berbeda. Butuh energi untuk berpikir, diapain ini barang. Dan itu pada satu sisi memang ada tuntutan bakat tertentu. Tapi sebenarnya bisa dipelajari. Mulailah meng-create, membaca lebih banyak, bertanya lebih banyak, diskusi lebih banyak. Ketika ngelihat sesuatu, pelajarin kok bisa. Terus barang ini sebenarnya diapain lagi supaya dia bisa berbeda. Ada tuntutan kefikiran ke diri kita untuk apalagi. Jangan pernah berhenti untuk berpikir dan mengeluarkan ide-ide kreatif. Konsep lain dari kewirausahaan adalah bahwa yang namanya kewirausahaan itu merupakan kreativitas. Yang pada akhirnya kreativitas itu mampu memberikan kontribusi. Tidak hanya untuk kita, tapi banyak orang di sekitar kita.
Karena ikhwal akhir dari kewirausahaan adalah membuka peluang kerja. Karena kita bukan job seeker, tapi justru memberikan peluang pada semua job seeker yang lain. Berarti kita memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Berarti potensinya apa dong? Potensinya ketika menjadi wirausahawan, Anda dipersiapkan untuk menjadi bos, menjadi pimpinan, bukan menjadi bawahan. Seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif yang tinggi untuk menemukan sekaligus menciptakan berbagai ide. Dan setiap pikiran dan juga langkah yang dilakukan, yang diambil, yang ditempuh oleh orang dengan kemampuan wirausahawan, semuanya bernilai bisnis. Jadi kalau ingin kaya, harus jadi wirausahawan. Yang membedakan job seeker yang bekerja sebagai pegawai, betapa tinggi pun gajinya, ketika jadi anak buah orang, gajinya, penghasilannya konstan. Satu kelebihan iya, konsisten begitu terus. Tapi nggak pernah akan naik tiba-tiba. Akan berbeda jadi wirausahawan. Dia tidak konstan penghasilannya, tapi bisa berpuluh-puluh kali lipat di atas orang-orang yang biasa digaji. Apakah oleh lembaga ataupun negara. Jadi karya jauh lebih enak. Tapi proses ke sana tidak mudah. Apakah ada salah satu di antaranya? I don't know. Mudah-mudahan mata kuliah pengantar kewirausahaan ini memberikan energi lain untuk merubah paradigma kita. Untuk tampil jadi lebih baik, tidak hanya memikirkan untuk jadi pegawai, menjadi job seeker, tapi membuka lapangan kerja bagi banyak orang di tanah air ini. Sehingga angka yang 0 sekian persen tadi di Indonesia akan bertambah menjadi 1 sampai 2 sekian persen. Coba sekarang kita googling. Saya barusan googling satu pendapat tentang konsep kewirausahaan. Itu dari Peter F. Drucker. Apa katanya? Kewirausahaan itu merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan itu berbeda. New and different. Ini dua konsep yang sebenarnya menjadi dasar acuan dari kinerja seorang wirausahawan. Ada kebaruan, ada sesuatu yang new maksudnya, dan ada yang berbeda. Kalau baru berarti sesuatu yang belum pernah. Tapi kadang-kadang memang sulit menciptakan sesuatu yang belum pernah. Tapi ada yang second opinion. Apa? Pilihan keduanya adalah membuat sesuatu yang berbeda. Oke, barangnya masih itu. Tetapi kalau dibikin diferensiasi untuk barang itu, dia tampil menjadi sesuatu yang juga berbeda. Dan nilainya bisa jauh lebih tinggi. Berarti intinya tetap ada kreativitas dan inovasi. Ingat, orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berbeda tadi, dibandingkan yang lain yang pernah ada, atau yang mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya, adalah indikasi terbaik bahwa Anda mungkin salah satu orang yang secara potensial memiliki kemampuan itu. Apalagi kebiasaan kita googling banyak hal yang kita lihat, misal makanan. Kadang-kadang gini, gorengan makanan yang ada di satu tempat, misalnya di kita, ya udah digoreng saja. Tapi ternyata buat orang yang kreatif, gorengan itu bisa berbeda tampilannya, bahkan toppingnya. Dengan hanya menambah, dengan hanya mengkreasikan, harganya bisa berlipat. Yang harganya 2.000 bisa jadi 15.000. Bahkan karena hanya packaging, satu botol air putih yang biasa ketika dituangkan di tempat warung biasa, itu nggak berbayar. Bahkan kopi lah.
kopi di warung biasa hanya 2.000, 3.000. Tapi ketika kelasnya dengan packaging yang berbeda, dia bisa sampai 150.000 per cupnya. Itu salah satu bentuk dari kreativitas, inovasi yang new dan yang berbeda tadi. Artinya Mbok ya, sekali-sekali ketika jalan kemana mikir, kok bisa orang ini menciptakan ini? Kok kuliner ini jadi berbeda padahal isinya tetap sama? Kenapa pakainya begini? Dan kita kalau di Indonesia itu kaya akan segala sesuatu. Tinggal bagaimana merubah, mempermainkan sesuatu itu menjadi sesuatu yang berbeda dan indah. Sehingga nilai rupiahnya juga terangkat dengan sendirinya. Pertanyaan sekarang adalah, apa masalahnya? Apa alasannya sehingga memang untuk hari ini seharusnya setiap anak muda, lulusan-lulusan dari setiap perguruan tinggi seharusnya berpikir tidak menjadi job seeker lagi, tapi justru membuka peluang kerja. Alasan yang masuk akal yang pertama kita lihat adalah persoalan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah. Coba di googling. Berapa persen tingkat pertambahan jumlah penduduk Indonesia? Yang kedua, jumlah angkatan kerja itu juga terus bertambah. Kenapa? Bisa diprediksi bahwa sekian puluh persen lulusan dari perguruan tinggi itu mau tidak mau harus siap menjadi pengangguran. Bertambah terus setiap semesternya. Dan berapa jumlah lulusan itu akan jadi pengangguran setiap tahunnya. Ketika dibandingkan antara yang bekerja dengan yang menganggur itu bedanya jauh sekali. Saya ambil data salah satu misalnya dari sampai tahun 2015. Bahwa angkatan kerja dibandingkan dengan yang menganggur, itu pengangguran sampai di angka 8,14% atau sekitar 9,26 juta pengangguran. Sekedar bahan pertimbangan untuk Anda seluruh mahasiswa yang ada di ruang virtual ini, atau untuk Anda yang menonton tayangan ini. Tokoh ilmu ekonomi sekaligus sebagai bapak ilmu ekonomi Adam Smith pernah mengatakan, itu tahun 1776. Apa yang dijelaskannya? Bahwa sumber kemakmuran sebuah bangsa itu sebenarnya dilihat dari hasil kerja dari tenaga kerja bangsa yang bersangkutan. Nah, pemikiran ini memberikan satu kesimpulan, sebuah catatan buat kita bahwa sumber daya manusia merupakan modal tertinggi, modal awal sebuah bangsa untuk menjadi makmur. Ini berarti apa? Bahwa sumber utama kemakmuran sebuah bangsa adalah jumlah dan mutu SDM-nya. Tidak sekedar jumlah, tapi mutu SDM-nya. Kalau jumlahnya banyak, SDM-nya rendah, ini justru menghancurkan. Tapi akan jauh luar biasa ketika jumlah yang dihasilkan seperti Indonesia, jumlah tenaga kerjanya tinggi, SDM-nya juga bagus. Tapi ini jadi masalah besar buat kita. Ya. Pendapat lain dari David McCallum, untuk menjadi sebuah negara maju dan makmur, itu minimal jumlah wirausahawan yang ada di negara itu harusnya berada di angka 2%. Kalau Indonesia 0,1 sekian persen sampai sekarang. Nah, dari total jumlah penduduk, 2% dari jumlah total penduduk. Nah, kita berkaca pada Amerika misalnya atau Singapura. Mereka memiliki di tahun 2007 sampai tahun 2015 mereka punya 11,5% entrepreneur. Singapura hampir punya sekitar 7,2%. Dan di tahun menjelang 2015, nanti kita update lagi beritanya,
Indonesia hanya punya 0,18%. Pada saat orang berada di angka 11,5%, kita baru di 0,18. Artinya ketertinggalan kita itu sudah hampir di angka 10%. Dan ini salah satu PR dari dunia pendidikan seperti kampus atau perguruan tinggi saat kita sekarang. Mengapa mata kuliah pengantar kewirausahaan ini menjadi sangat penting buat calon mahasiswa seperti Anda, agar Anda mampu merubah paradigma tadi, mengganti pemikiran dari orang yang biasa serba instan, dari orang yang biasa malas, dari orang yang biasa menunggu. Saya menemukan satu tulisan dari seorang penulis yaitu Max Gunter. Dia pernah mengkritik sistem pendidikan yang ada di Amerika saat itu. Katanya apa? Pendidikan hanya akan melahirkan lulusan singularities. Artinya mereka mempunyai mental buruh. Singularities itu lulusan-lulusan yang bermental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta atau pegawai yang digaji oleh lembaga, oleh negara. Kenapa? Karena kurang mampu untuk bersaing, kurang mampu untuk menciptakan, kurang kreatif, dan apalagi inovatif. Nah, sementara persaingan di dunia kerja, di lapangan kerja itu sangat lebar. Kemampuan rendah, mental buruh. Apa mungkin mendapatkan satu roti, satu makanan yang kita sebut lapangan kerja tadi yang sudah mulai mengecil, sementara yang kepengen tuh banyak. Persaingan jadi semakin ketat. Sementara kemampuan untuk bersaing rendah. Mudah-mudahan tidak seburuk yang saya perkirakan. Sehingga ini menjadi pedoman untuk Anda, para mahasiswa, bagaimana meningkatkan produktivitas, kreativitas, kemampuan, skill bersaing. Kalau toh harus mencari pekerjaan, menjadi job seeker, Anda termasuk orang yang tidak takut untuk bersaing karena ada kemampuan. Tapi sayang, kalau memiliki kemampuan hanya untuk menjadi seorang job seeker, harusnya lebih luas. Menjadi bos, menjadi pemimpin yang membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, menjadi kaya raya. Dan sayang satu lagi, kalau itu terjadi di Amerika di tahun 70-an, prediksi dari Max Gunter tadi, sementara di Indonesia hari ini masih seperti itu. Kebanyakan mental kita apalagi dipengaruhi oleh kebiasaan gadget. Karena Indonesia termasuk pasar gadget terbesar di dunia. Ini salah satu bom waktu yang akan membunuh generasi muda kita. Kreativitas menjadi berkurang karena sibuk dengan dunianya masing-masing. Hasil penelitian lain. 1. Mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan alasan mereka tidak diajarkan, mereka tidak punya pengalaman, dan mereka tidak dirangsang untuk berusaha sendiri. Yang kedua, ada penelitian mengungkapkan bahwa didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang gajian. Ini maaf bilang nih, Indonesia pada umumnya buat orang tua, apalagi beberapa daerah, beberapa provinsi di Indonesia. Dan saya mengalami itu sendiri. Bahwa pekerjaan buat orang tua itu adalah PNS, pegawai negeri sipil. Kenapa? Ada jaminan pekerjaan yang disebut dengan, artinya kalau toh sudah tidak bekerja lagi, negara masih membiayain. Yang ketiga, hasil penelitiannya adalah para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk berusaha. Misalnya untuk Sumatera Barat, walaupun orang tua kita banyak berasal dari pedagang dan pedagang handal sampai ke penjuru dunia manapun. Tapi ingat, berdagang berbeda dengan wirausaha.
konsepnya berbeda. Nah, mudah-mudahan ini dengan bakat dagang yang tinggi, kalau berasal dari Sumatera Barat nih, dengan bakat dagang yang tinggi, Anda memiliki kemampuan berpikir, cara berpedoman pada langkah-langkah wirausaha, itu akan sempurna menjadi wirausahawan yang handal. Kita sampai ke bagian akhir dari pertemuan kita di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Saya ajak Anda untuk mengenal istilah jenis dari wirausaha. Yang pertama disebut oleh Insinyur Ciputra. Saya ambil pendapat dari Insinyur Ciputra yang mengatakan bahwa yang pertama, jenis dari wirausaha itu adalah necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena adanya necessity tadi, keterpaksaan. Terpaksaan kenapa? Karena desakan kehidupan mau nggak mau harus begitu. Ada bagian yang jenis seperti ini ada. Yang kedua, kita menyebutnya replicative entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis orang lain yang sedang ngetren hari ini sehingga rawan terhadap persaingan. Kalau tidak siap, tidak punya mental, tidak punya kemampuan berpikir, tidak ada semangat wirausaha, lama-lama jatuh dan mati sendiri. Nah, yang ketiga, nah ini yang sebenarnya yang diharapkan, innovative entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif, meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu, idenya terus berlangsung, mencari, bertanya, diskusi dalam melihat apa berbagai macam peluang, kemudian terus meningkatkan, memperbaiki, mengembangkan. Maka ini tidak akan pernah mati, justru akan terus berkembang dan membuka peluang-peluang kerja yang lebih baik buat banyak orang. Solusinya apa kalau gitu? Satu, kalau untuk dunia pendidikan, lembaga pendidikan tinggi seharusnya mampu menciptakan jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Maka hadirnya mata kuliah ini pengantar kewirausahaan dan nanti di level kedua kewirausahaan. Nah, itu dalam rangka mempersiapkan mental Anda, mempersiapkan paradigma dan cara berpikir, kemudian mulai dengan berbagai teknis-teknis kewirausahaan. Jadi tidak hanya dipersiapkan untuk berwirausaha, tetapi memang memiliki kesiapan mental lahir batin, cara berpikir, cara melihat, cara memandang sesuatu sebagai wirausahawan yang sebenarnya. Dan untuk lembaga kita, Universitas Negeri Padang itu sudah, nah 2 mata kuliah ini wajib diambil oleh seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi kita ini. Belum lagi kita punya satu lembaga khusus yang sudah dikelola sedemikian rupa untuk menjadikan mahasiswa-mahasiswa kita mendapatkan peluang-peluang, apakah kesempatan mendapatkan hibah, mendapatkan beasiswa, PKM segala macam terkait dengan itu makin diperlebar. Supaya apa? Universitas Negeri Padang tidak menjadi salah satu perguruan tinggi yang meluluskan atau ikut menyumbang pengangguran baru, tapi dipersiapkan untuk lulusan-lulusan yang siap secara mental membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, yang kedua, solusinya pendidikan kewirausahaan, entrepreneurship Indonesia memang perlu ditingkatkan dan bekerja sama dengan keseluruhan level dan bagian termasuk perguruan tinggi. Nah, satu, saya ajak Anda di bagian terakhir ini untuk berpikir bahwa pola pikir wirausahawan atau entrepreneur tadi berbeda. Yang pertama, produktif versus konsumtif. Yang kedua, resource utilization versus resource disposal. Artinya apa? Kalau begitu, yang diperlukan 3M diperlukan. Motivasi, mindset, just do it atau make it. 3M. Motivasi, mindset, make it. Maka saya menyebutnya just do it. Oke. Tidak akan pernah berakhir sebenarnya kalau kita bicara soal paradigma, merubah gaya berpikir melalui pengalaman-pengalaman, teori-teori yang muncul, orang-orang sukses, wirausahawan handal yang ada di tanah air bahkan di dunia. Mudah-mudahan ini memberikan dampak yang baik, masukan yang baik untuk Anda seluruh mahasiswa
di ruang virtual ini. Kita akan ketemu lagi di topik berikutnya. Saya Hanif Al-Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.